Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita tahu bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Amin. Dan kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sebagai orang-orang pilihannya, karena Tuhan itu ada di pihak kita. Amin. Dalam perjuangan ini, kita sebagai orang pilihannya, kita sadar bahwa hidup kita adalah miliknya. Dan kita tahu bahwa apa yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Dan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu adalah jalan Tuhan. Tema hari ini adalah mengenai tentang kehidupan kita sebagai orang pilihan Allah. Kita sadar bahwa nubuat itu harus kita punyai. Nubuat yang Tuhan berikan kepada kita, itu harus kita punyai. Mengapa? Karena Tuhan ingin dalam kehidupan kita sebagai orang-orang pilihannya, kita akan diberikan pimpinan dan anugerah. Tema hari ini adalah nubuat Tuhan akhir zaman di dalam ajarannya. Mari kita akan simak bersama-sama. Kita akan membuka di dalam satu firman Tuhan, saudara. Karena nubuat ini diberikan kepada semua orang seluruh dunia, di mana orang-orang itu akan peka mendengar suaranya. Kita akan melihat di dalam Yohanes 11, pasal 11 ayat 25. Kita perhatikan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Amin. Saudara, kita akan perhatikan baik-baik mengapa firman Tuhan pada hari ini menerangkan tentang kebangkitan Tuhan atau kehidupan yang Tuhan tanamkan bagi setiap orang-orang yang menjadi pilihannya. Karena kita percaya. Dan orang yang percaya itu tidak semudah untuk kita ucapkan. Tetapi kita harus sadar bahwa hidup kita ini yang kehidupan yang lama harus kita matikan. Ya, maka di sini kata ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kenapa? Karena keakuan kita, hidup kita akan dimatikan. Di dalam arti bahwa keadaan kehidupan secara orang bilang kedagingan kita itu dimatikan, dipatahkan. Kita akan melihat skema ini, saudara. Hidup manusia itu ada dua pilihan, ya. Mati kehidupannya atau bangkit dalam kehidupannya. Kenapa? Karena Tuhan ingin dalam proses bangkit dalam kehidupan ini tidak sendiri lagi kita, tetapi kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena itu adalah satu proses dari awal, ya. Hidup manusia ini awalnya di bawah, saudara. Ya. Karena kita ini tidak bisa sempurna, maka kita ini dari bawah terus naik ke atas, sehingga kita menerima kemuliaan Tuhan yang dinyatakan bagi setiap orang yang melakukannya dalam ajarannya. Nah, kita akan perhatikan lebih dulu di dalam kitab Markus 11 ayat 23. Memang saya tidak masukkan di dalam gambar, saudara. Tapi kita akan tahu bahwa di dalam Markus 11 ayat 23 ini menunjukkan bahwa tujuan kita ini adalah percaya. Dan percaya seperti apa? Kita akan perhatikan ini. Proses manusia itu harus masuk dalam ajaran ini, saudara. Aku berkata kepadamu, ya. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal saudara tidak bimbang hatinya. Apalagi, tetapi percaya, tidak bimbang, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan menjadi baginya. Jadi saudara, ini artinya bahwa manusia di muka bumi ini tidak bisa hidup sempurna. Kita harus melewati sesuatu gelombang yang pasang surut, ya. Di tengah lautan, seperti di tengah lautan kita tiba-tiba akan diterpa ombak yang tinggi, tiba-tiba juga mungkin perahu kehidupan kita bergoyang, ya. Kenapa? Karena pandemi ini. Tapi kita harus tahu bahwa di dalam
Markus 11 ayat 23 ini menunjukkan bahwa kita harus menuju di dalam percaya. Arti percaya itu seperti apa? Nah, saudara, kalau kita cuma bilang kamu percaya Tuhan ada, ya kita percaya, saudara. Yang dikatakan percaya di sini adalah kita berbuat untuk menuju percaya. Kenapa? Karena kita akan mau naik setingkat lagi. Karena proses manusia ini harus memasuki suatu tujuan di mana kita harus tahu inti dari percaya kita kepada Tuhan. Suatu kesaksian, saudara. Suatu ketika saya pelayanan ada di suatu pedalaman. Dan pada waktu itu kita puasa sebelumnya. Waktu saya akan menuju terbang ke satu tempat itu, Tuhan sudah berkata, "Hai kamu hambaku, bangun, sembahlah Bapamu di surga." Dalam hati saya secara kedagingan, saudara, aku tadi harus doa loh Tuhan. Aku juga sudah pakai minyak urapan. Kamarnya sudah tak kasih minyak urapan juga. Dan berkata apa? Semuanya itu adalah perlengkapan. Percayakah kamu bahwa aku ada bersama kamu pada hari ini? Oh, saya percaya. Lakukanlah. Ngelakuin apa Tuhan? Duh, sendaplek saudara. Disuruh apa tadi? Memuji Allah, membesarkan nama Allah. Capek Tuhan. Karena satu hari saya sudah berdiri terus terima orang konseling. Capek Tuhan. Saya tidur lagi saudara. Kadang HP itu saudara, makanya saya juga minta maaf. Tak pegang, tapi ngeleang saya jatuh. Jadi pikiran saya, mungkin Tuhan mau bicara lewat firman Tuhan, jadi HP tak pegang. Tapi ini jatuh saudara. Jatuh. Saya tidak sadar. Bangun kamu. Saya tidur. Allah Bapa Maha Kuasa, Tuhan Yesus penuh dengan kasih, tidak marahi hamba-Nya. Dibel saudara. Ding dang dang tuh. Kaget aduh. Mana HP? Ternyata dari sini saya ambil. HP untung dia tidak pecah. Bukan, oh untung Tuhan bangun nih. Untung tidak pecah. Saudara, kadang kita menghitung-hitung seperti itu kan? Aduh, untung aku bangun karena aku mau kencing, maaf, ke toilet. Aduh, untung aku bangun karena aku haus tenggorokanku, biar tidak kena corona ini dibasahi terus. Padahal, no pitese, Tuhan membangunkan kamu supaya kamu berdoa dan bercakap-cakap dengan Tuhan. Karena kamu percaya, itu namanya percaya. Sudahkah kita lakukan itu? Saya bukan Bu Titi bisa ngomong-ngomong sama Tuhan. Duh, saya juga enggak bisa ngomong-ngomong sama Tuhan. Kalau saya bisa ngomong sama Tuhan, saya malaikat, saudara. Betul enggak? Saya enggak pernah ngomong-ngomong sama Tuhan bertatap muka gitu. Tapi Tuhan bangunkan saya untuk memuliakan nama Tuhan. Loh, Bu Titi kok tahu dari mana? Karena ada satu kerinduan. Tahu nama bahasa Jawanya terteki hati. Tahu terteki hati? Wes, aku mau memuji Tuhan. Nah itu suara siapa, saudara? Masuk suara kita. Suara Tuhan. Terus aku nanti mau puasa. Itu suara Tuhan menggerakkan supaya kamu ada keinginan untuk puasa, keinginan untuk menyembah Tuhan. Tapi kita kadang menomorduakan. Sama seperti saya. Aduh, untung HP gak pecah. Kalau Tuhan pemarah, pasti Tuhan akan selentik saya. Kamu itu dibanguni, tidak bangun. Terpaksa HP tak bunyi supaya kamu bangun. Begitu saya taruh, malaikat datang. Hambaku, sembahlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Terus saya sauti dengan segenap roh dan segenap jiwa. Lek ngomong enak, betul enggak? Untuk melakukan itu lupa dan capek. Akhirnya saya malu sendiri. Loh, kok malaikatnya gak pergi-pergi? Ayo, tak temani menyembah.
Oh ya Tuhan, bukan suka tok malaikat. Saya merasa ada kehadiran malaikat itu ada. Gini saudara, orang yang percaya itu makin hari makin melekat pada Tuhan, makin Tuhan nyatakan kehadirannya. Itu pasti. Apakah saya tidak ingin seperti itu? Oh, saya tidak seperti Budi. Saya tidak ingin saudara seperti saya. Tapi saudara harus belajar artinya percaya pada Tuhan itu seperti apa. Jangan main-main. Karena iblis pun juga percaya, saudara. Jadi kita harus ingat bahwa kalau namanya percaya harus bertindak. Harus maju. Naik lagi peringkat kita untuk masuk. Bukan masuk kesuksesan. Masuk untuk tahu apa Tuhan mau dalam kepercayaan saya ini. Tuhan pasti memberi kepercayaan kepada saya lebih lagi. Betul enggak? Perkara kecil, apa katanya Tuhan? Kamu sanggup dan cakap melakukan, kamu pun akan kuberikan perkara yang besar. Di luar kemampuan kita. Nah ini terjadi saudara. Akhirnya saya, ya sudah, bukan ya sudahlah, aku terpaksa, aku sungkan sama malaikat. Enggak, saya akhirnya membuka hati. Ya, tak buka Tuhan hatiku. Begitu kita buka hati, suasana surga turun. Senang enggak? Suasana surga turun. Saudara pernah enggak berdoa dengan sukacita luar biasa? Pernah enggak? Halo? Pernah enggak? Atau cuma Tuhan berkata, no hari ini aduh kemarin tuh dapetnya cuma cetio Tuhan, ini kasih ono nggotio gitu. Ya. Tuhan itu bukan tukang uang, saudara. Tuhan ingin kita tuh mensyukuri. Nanti Tuhan cukupkan berlipat-lipat ganda berkat kita. Amin. Tidak usah tunggu. Akhirnya saya memuji, memudahkan Tuhan, kehadiran Tuhan saya rasakan sukacita. Tidak terasa saya memuji, menyembah mulai dari jam 1 tuh sampai jam 3, saudara. Kenapa? Karena pada waktu itu ayam Austin tuh punya ayam, saudara. Kalau jam 3:30 mesti keloro, gitu, tak lihat mesti jam 3. Oh, waktunya saya doa. Saya kuruyuk gitu, ini pasti jam 3. Tapi saya tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Saya merasa sukacita, saya menyembah. Akhirnya Tuhan bilang, hambaku, ayo ikut aku. Aduh, Tuhan bawa kemana ini? Ya sudahlah Tuhan, saya ikuti aja. Nah, kalau saya terbang, bukan terbang seperti Superman gitu, tapi saya merasa ada sesuatu yang mengangkat roh saya naik. Dan akhirnya saya melihat ada satu rumah yang kecil, tapi warnanya semua itu merah gitu, saudara. Merah. Catnya atau temboknya saya lupa, pokoknya merah semua. Akhirnya saya masuk. Tuhan bilang, datangi di halamannya aja, jangan masuk. Oh iya, ini saya datangi. Pada saat saya sampai di situ, saudara, tiba-tiba, saudara, di tempat rumah itu, jadi rumah ini kan ada di sini, ya. Saya ada di depan halamannya. Tiba-tiba di sini ini kayak ada semak belukar yang menutupi rumah itu. Akhirnya saya bertanya, Tuhan, apa yang saya lakukan? Kalau saya tahu dunia roh, terus saya usir-usir, itu juga tidak baik. Kita harus izin sama Tuhan. Nama orang percaya itu harus minta izin sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus ku perbuat? Tuhan berkata apa? Nyanyi kamu menyembah. Ya, saya memuji. Haleluya, haleluya. Setiap perkataan saya ini punya kuasa, saudara. Malaikat itu berlaksa-laksa menutupi, tadi itu kan ketutupan seperti semak belukar. Dia menutupi semak belukar itu akhirnya hilang. Terus kelihatan pintu. Tuhan bilang masuk. Begitu saya masuk, saya ada kamar 1 di situ, saudara. Saya lihat, ini kamar sopo nih. Kok kecil? Itu di situ ada komputer entah apa ya, komputer sini ya. Kayak saya lihat tidak mungkin TV. Saya bilang, ini apa ya Tuhan? Lihat aja. Terus ada anak kecil umur 12 tahun. Dia duduk. Saya tidak lihat wajahnya, tapi saya lihat ada sesosok roh. Tadinya saya pikir manusia, itu dia main komputer. Terus saya bilang, Tuhan, apa yang saya perbuat? Apa saya harus numpang tangan ke anaknya? Tidak. Dia sudah tidak ada. Berarti iki siapa, saudara? Roh gentayangan. Nah? Terus saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kalau roh gentayangan seperti ini, saya bagaimana saya harus katakan? Apakah orang mati itu bisa kelihatan gak? Bukan, itu setan. Terus ya apa Tuhan? Ya ini tugasmu.
Maksudnya, kamu akan datang menemui roh ini. Waduh. Siapa yang suka, saudara, ketemu kayak gitu tuh? Saya cuma bilang gini, ya Tuhan, ya sudah, saya pasrah. Apa yang saya lakukan? Saya percaya. Tuhan atur semuanya. Tunggu. Lihat. Setelah itu, Tuhan tunjukin tempat tidur. Kamu pada waktu tidur, ya, jangan tidur. Setelah kamu urapi tempat itu, jangan tidur. Terus untuk apa? Baca firman-Ku. Baik, aku percaya Tuhan. Nah, itu saudara. Jadi, aku percaya itu dari melakukan. Duh, ya Bu Titik saya ngomong-ngomong mbak Tuhan. Bukan ngomong-ngomong saudara, itu ada sesuatu yang menggerakkan. Saya harus baca firman. Jadi kayak ditata saudara. Kayak ada satu rencana yang Tuhan sudah tata gitu. Oh ya Tuhan, saya ingat. Ya, sudah, itu tugasmu ya. Mengembalikan roh orang ini, anak ini ke tempat kemah perhentian. Oh ya, ya Tuhan, siap. Hanya kembali. Kalau saya tidak percaya, saudara, maka saya tidak akan masuki ajaran Tuhan ini. Pastinya nyimpang ngawur semua. Karena saya percaya ajaran Tuhan berjalan sesuai dengan firman-Nya, maka saya jalani itu. Dengan singkat kata sudah sampai di sana, saudara. Ternyata ada orang tertentu yang tidak suka kehadiran saya. Nah, kenapa? Karena anak ini matinya itu nyangkut di akar, saudara. Dan saya baru ingat, saya pernah mendoakan orang, ya, yang anaknya nyangkut di kali sudah 2 hari tidak ketemu dan ketemu di situ. Menyangkut di akar dan sudah tidak bernyawa. Berarti ini tugas Tuhan, saya serahkan, saya percaya. Nah, akhirnya saudara, karena mereka itu dikira saya ini seperti dewa. Kalau orang tuh kalau di pedalaman, kalau ada tamu tuh kan seperti dewa ya, saya didewakan. Saya tidak suka seperti itu, tapi mungkin juga dalam pikiran mereka seperti itu. Akhirnya dia membuat satu acara. Dia gak tahu caranya apa, tapi saya waktu doa, saya kaget. Waktu baca firman, dia bilang doa. Ya, saya tergerak untuk doa, bukan doa, tergerak untuk doa. Saya doa, menyembah. Akhirnya saudara, saat itu saya melihat ada satu pemujaan gitu ya. Jadi ini ada darah, ada apa ya, kayak bukan hasil bumi, kayak seperti tanaman gitu, enggak tahu apa, itu banyak gitu. Akhirnya dia melakukannya. Dan setelah itu saya bilang sama tuan rumahnya, Ibu harus berpuasa ya hari ini, karena kita akan doa. Iya, karena saya itu semalam bermimpi anak saya nangis-nangis yang mati itu. Ya udah Bu, kita doakan agar nanti anak ini diizinkan Tuhan tuh naik masuk kemah perhentian. Apa sih kemah perhentian? Saya akan terangkan panjang lebar. Suatu saat kita akan kita akan terangkan tentang kemah perhentian. Nah, setelah itu saya berdoa, dia juga mengadakan. Tidak lama kemudian ada sesuatu api yang besar, saudara, segini, persis di depan pintu itu mau nabrak ke saya. Karena waktu itu saya berdoa di dekat pintu. Dan saya berdoa, Tuhan, Engkau yang bertindak. Saya percaya. Bukan saya yang perang, bukan Bu Titik ini. Kayak malaikat datang dan dia memerangi. Maksudnya dibuang. Begitu dibuang itu ke saya, itu orang mundur 1 langkah dan tumpah darah. Saya bilang, dalam hati saya mikir, kenapa ya kok sampai tumpah darah gitu. Itu pikiran saya dari awal. Hanya berdoa. Akhirnya saya melihat malaikat itu 2 datang. Dan dia berkata, Nuh itu bina dalam bahasa rohnya. Kamu percaya bahwa Tuhan itu akan membawa kamu ke tempat yang indah. Di mana tempat itu ada tempat kumpulan orang-orang yang sudah meninggal. Lalu saya mendengar, ya, bukan mendengar gitu. Saya merasakan dalam alam roh itu, saya mendengar bahwa dia seperti menganggukkan. Berarti iya, mau dibasuh kaki dan naik tangga 1, tangga 2, tangga 3 sampai tangga 7 dan naik hosana. Anak manusia masuk kemah perhentian selama-lamanya. Amin. Mengapa saya sampai seperti itu? Karena saya pernah koma, saudara. Enggak, saya masuk dalam alam roh.
Nah, dari situlah saya tahu bahwa orang yang masuk di dalam Markus 23 menuju percaya itu harus bertindak. Mungkin tidak seseram saya, saudara. Mungkin saudara mengalami masalah di pekerjaan, di keluarga. Ayo, bangkit dan bertindaklah seperti firman Tuhan. Kalau saudara disuruh baca firman, bacaan. Itu contohnya seperti itu. Kalau saudara, kok aku rasanya pengen nyanyi saudara, memuji Tuhan. Itu intinya seperti itu. Jadi kita akan naik lagi peringkat kita lagi ke atas. Nah, kita akan perhatikan di sini untuk naiknya ke atas supaya kita tahu rencana Tuhan itu mengapa terjadi. Kita akan perhatikan di sini, saudara. Yohanes 3 ayat 18. Tidak ada di sini, saya akan tulis sendiri. Belajar jangan melanggar, ya, agar tidak berada di bawah hukumnya. Terang dan gelap itu tidak akan bisa bersatu. Jadi kalau saudara percaya kepada Tuhan, saudara harus sepenuh hati, jangan setengah-setengah. Di sini dikatakan Yohanes 3 ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukumnya, ya, hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi saudara tahu bahwa kalau kita sebagai orang yang percaya, Yohanes 3 ayat 18, kita belajar jangan sampai kita melanggar agar tidak kita berada di bawah hukum Allah. Contohnya kayak apa, Bu? Contoh, saudara, kita akan perhatikan di sini kesaksian. Ada satu kisah di dalam firman Tuhan, ya, namanya Maria dan Marta. Masih ingat, saudara? Maria sama Marta sama-sama anak Tuhan, betul enggak? Ya, sama-sama cinta Tuhan, ya kan? Begitu Tuhan berkata, Maria, Marta, aku mau datang ke tempatmu. Seneng enggak, saudara? Seneng enggak? Seneng setengah mati, saudara. Wah, enggak bisa tidur dan dekati harinya. Tapi ada perbedaan, saudara, pelayanannya. Pasti mereka juga belajar melayani. Marta melayani Tuhan dan cara masak-masak, saudara. Ya. Tapi kalau Maria gak peduli ada orang, gak peduli ada apa, dia tetap duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus. Tahu maksudnya? Dia duduk diam bersimpu mendengarkan apa kata Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Maria tahu ayat ini, saudara. Bahwa di dalam ayat ini jelas dikatakan bahwa, kita ulang lagi ya, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukumannya. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Kenapa? Karena Marta melakukannya itu secara fisik, tidak secara roh dan jiwa. Sedangkan Maria, tubuh roh jiwanya diserahkan sama Tuhan, duduk diam dan mendengarkan sabda Tuhan. Kan ya baik, Bu, benar. Saudara ke gereja, itu contohnya, masak tuh gini, saudara. Diumpamakan masak tuh perumpamaan. Saudara ke gereja, oke, benar, itu benar. Saudara hormat sama orang tua, oh ya betul, boleh itu. Saudara cinta keluarga, boleh. Saudara cinta adik kakak, semuanya koko semua, boleh. Saudara menghargai orang, boleh. Saudara kerja sungguh-sungguh mati-matian sampai berhasil, boleh. Tapi satu hal yang saudara lupa, apa, saudara? Tidak mengambil hak kesulungan itu. Kenapa? Karena dia mengandalkan apa? Kemampuan dia, Pak, aku pintar masak. Dia mengandalkan apa? Oh, aku iso kerja. Di nomor 2 noe Tuhan. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi, kita tahu bahwa sesungguhnya kita harus sadar, Pak, ya saudara, Yohanes 3:18 pelajaran buat kita. Apakah kita seperti Maria atau seperti Marta? Makanya Marta terjadilah sesuatu yang namanya apa? Iri hati. Dia datangi Tuhan, enggak marah loh. Tuhan, mungkin agak manja ya. Tuhan, itu loh dulurku Maria. Masa aku cuma masak sendiri, dia duduk-duduk cek males sih. Kayaknya bener. Iya. Tapi Tuhan berkata apa? Hati Tuhan hancur. Marta. Mengapa kamu seperti itu? Kita akan melihat Tuhan bicara, saudara ya.
Kita akan lihat di sini karena saya tidak tulis di situ saudara, jadi saya harus cari saudara di sini. Jadi saudara, barang siapa yang percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian di dalam hidupnya. Marta punya kesaksian dalam hidupnya bersama Tuhan. Halo? Apakah Maria dan Marta itu yang mempunyai kesaksian dalam hidupnya itu Maria apa Marta? Maria. Kenapa? Karena Maria mengutamakan Tuhan. Loh Bu, lek aku mau sembahyang tok terus kan yo gak kejo-kejo kan gak entuk duit Bu, gak dapat uang. Loh siapa yang suruh gitu saudara? Kita harus membagi waktu kita, betul. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, jangan terus pelayanan terus full, keluarganya ditinggal. Enggak boleh juga. Tapi pada intinya di dalam firman Tuhan yang dikatakan jangan melanggar agar tidak berada di hukum Allah itu adalah kita harus menata waktu kita dan kita harus mengutamakan Tuhan dalam segala perkara. Contohnya kayak apa Bu? Nah contoh aja Maria. Ya. Saya yakin ketika Maria sudah mempersiapkan hari kedatangnya Tuhan datang untuk datang ke rumahnya dia pasti sudah membersihkan apa? Rumahnya. Ndak mungkin dibiarno buabak no wis itu karpe ndak mungkin tuh. Pasti dibersihkan dulu. Betul ndak? Mungkin dipeli, mungkin dia sudah siapin buah dari pasar. Nanti kalau aku masak, aku kan ndak bisa dekat sama Tuhan. Terus aku tak beli no buah. Mungkin gitu. Kita kan juga ndak ngerti, ndak dicatat di situ. Tapi saya yakin Maria pasti sudah mengutamakan Tuhan. Setelah semua sudah dijadikan, semua sudah ditata baik, barulah kita tahu, oh ini sudah jamnya untuk bertemu dengan Tuhan. Dia tanggalkan semuanya dan dia duduk diam di bawah kaki Tuhan. Itu intinya seperti itu. Jadi sesungguhnya saudara, kalau kita tidak melanggar, Tuhan itu akan menaikkan tingkat kita untuk masuk lagi, untuk lebih percaya. Karena Tuhan memberikan kepercayaan itu sehasta demi sehasta. Tahu maksudnya? Loh, Bu, bukankah kalau aku sudah mencintai juru selamat, aku selamat Bu? Ya selamat. Ya diberkati. Tapi masuk surga, tunggu dulu. Pasti kamu ditanya, apa kerjamu Rudi di rumah, di dunia? Oh, aku cuma kerja tok Tuhan. Terus, kamu menyenangkan hati Tuhan dengan apa? Oh, aku lupa, pokoknya tak kasih 1/10. Pokoknya tak kasih nolong-nolong orang, depan dijompo, apa. Loh itu kewajiban. Itu kewajiban kamu. Kamu ngasih orang, itu kewajiban. Tapi mana baktimu pada Tuhan? Oh, aku lupa ya Tuhan. Bisa masuk surga? Bisa berkenan? Tak bisa. Jadi kita harus tahu bahwa Yohanes 3:18 ini ada satu pelajaran buat kita, bahwa kita tidak boleh seperti itu. Kita minta pimpinan Tuhan agar Tuhan menata hidup-hidup kita, hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Kemudian kita akan naik lagi ke selanjutnya, Yohanes 3:35. Ya Saudara, saya akan bacakan di sini Yohanes 3:35. Aku adalah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi Tuhan sudah menunjukkan karyanya kepada kita, bahwa aku itu sudah menggenapi umurmu, hidupmu, perjalananmu, sudah tak genepi. Janjiku tuh sudah tak genepi dari awal. Kamu belum lahir, kamu masih di dalam benih, masih di dalam kandungan mamahmu, ibumu. Aku sudah menggenapi firmanku. Tinggal kamu melakukan enggak. Itu saudara. Jadi intinya kita tahu bahwa kesadaran kita, perjalanan kita ini banyak hambatan. Ya. Mungkin dari persoalan hidup kita banyak sekali masalah yang bertubi-tubi hingga kita menjadi bingung. Ya. Saya saking banyak orang yang minta gini-gini, saya sampai sekarang ini lupaan saja dengan umur ini kadang lupa.
Jadi hal itulah yang membuat kita sadar bahwa kita itu tidak bisa naik sendiri. Kita itu tidak bisa sehasta demi sehasta kita masuk terus dalam pengenalan dengan Tuhan. Kalau kita tidak mau mendekatkan diri sama Tuhan, jangan nuntut. Contoh aja, maaf saudara, pandemi 2 tahun. Ya. Jujur, saya ini guru les kue. Ya. Kalau saya diem, saya itu tidak enak, rasa tidak nyaman. Karena saya itu orangnya suka gerak. Maaf saudara, bukan menyanjung diri. Jadi saya punya pikiran, wes tak jadi guru sekolah, bukan guru sekolah minggu, maaf, jadi guru les kue lagi, dan aku bisa ada kesibukan. Saudara, saya sudah beli cetakan, sudah beli mixer, ya, sudah beli semua. Saat saya membuat kue, saya coba-coba buat kue. Ini kita buat kue. Di tengah mixer saya membuat tepung sama gula, ya, saya mixer. Saya tiba-tiba nangis sendiri, saudara. Akhirnya saya tahu mengapa ya saya kok nangis ya. Oh, mungkin ini perasaan saya. Oh, ini kedagingan saya. Mungkin saya ingat dulu saya ngelesi kayak gini. Ya. Saya ingat saya senyum-senyum lagi. Tapi ketika sudah jadi dan saya buat lagi, ngaduk tepung, ngaduk apa, nangis lagi saudara. Siapa yang membuat menangis? Saya yakin bukan saya. Tuhan yang membuat menangis. Masa kamu tidak percaya sama aku? Firmanku itu ya dan amin. Aku akan menggenapinya. Masa kamu tidak percaya? Loh, kalau saya mau kedagingan, kenyataan Tuhan. Sudah 2 tahun kayak gini terus. Mau apa? Mau diem-diem? Tidak bisa kan? Kita harus bagaimana bergerak? Mau keluar takut corona? Mau onlinean harus belajar, capek dah. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, mengapa saya harus menangis? Tuhan tidak jawab. Ingat, kamu harus mengambil alih. Kita tuh harus ambil pilihan, saudara. Yohanes 6 ayat 39. Saya akan bacakan di sini. Kita akan lihat gambarnya. Yohanes pasal 6 ayat 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kebangkitan pada akhir zaman itu nyata. Kita terima kemuliaan Tuhan menjadi bagian kita mengikuti ajaran Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Jadi kita ingat ini ayat. Lihat di sini, Tuhan itu baik, ya. Gambar ini bisa ada 2. Padahal saya gak mau cerita dunia roh, ya. Tapi kenyataannya Tuhan izinkan. Saya lihat di sebelah sini kan kering, ya. Di sebelah sini subur. Mengapa kok kayak gini? Ya. Kalau kita masuk di dalam seperti ini adalah alam roh, saudara. Nah, alam roh kesadaran kita di sini itu sudah tidak menghasilkan fana. Tahu fana? Tidak langgeng, ya, bisa rusak, bisa punah, bisa hilang, ya. Ini di sini. Tapi kalau kita masuk di dalam alam roh, ya, apalagi roh kita bersatu dengan Tuhan, ya, seperti Yohanes 6 ayat 39 ini, maka kebangkitan pada akhir zaman kita akan hidup seperti ini. Saudara boleh pilih, saudara mau ke sini atau ke sini. Loh Bu, kan aku enggak mati Bu, aku di sini Bu. Loh ya memang. Kita kan masih belum waktunya, ya tetap di sini saudara. Tapi suasana surga akan memenuhi hidup kita seperti ini. Kalau kita menyatu kepercayaan kita, satukan iman kita sesuai dengan firman-Nya. Jadi kita hidup seperti Tuhan mau. Jadi kita harus ambil pilihan. Saudara boleh pilih yang ini atau semua orang pasti yang inilah Bu, yang inilah Bu. Tapi kenapa? Kok malu?
saya kan bukan kayak Bu Titik loh. Saya kok terus dibilang saya bukan Bu Titik. Saya juga enggak pengen kayak gini, saudara. Tapi Tuhan sudah nyatakan di sini, ya, bahwa kalau kamu percaya sama aku, ya, serahno semua dan ayo lakuno ajaranku. Membaca firman, memuji, memuliakan Tuhan. Apa yang kamu alami itu adalah berkat. Contohnya kayak apa, Bu? Ini satu kesaksian aja, saudara, ya, supaya saudara tahu. Suatu ketika saya ini tidak sengaja ada di balkon itu, lihat ada barisan semut, ya, semut. Terus saya diam, malah semut tak semprot aja gitu. Tapi saya merasa jangan. Apa ya? Oh, mungkin semut hitam. Oh, semut hitam tidak jahat. Semut merah tuh gigitan. Ya wis lah. Tapi makin banyak, saudara. Makin banyak. Sudah, jangan semprotan. Mau saya semprotin deh, supaya tidak masuk ke kamar, kan kasihan anak-anak. Kan tempat tidurnya anak-anak di daerah situ. Mau saya semprot, jangan. Apa sih? Itu kan dalam hati saya. Jadi saya taruh. Saya berusaha untuk tenang, saudara. Apakah ini suara Tuhan? Atau ini kemauan saya? Atau iblis yang mencobai saya? Supaya cucu saya digigit sama semut. Itu secara apa ya? Tiba-tiba aja pikiran itu jalan. Nah, saya pernah gitu enggak? Enak pergi apa enggak ya? Saya pergi kok gak enak. Pergi aja. Oh, nanti tabrakan. Ada yang kayak gitu. Betul, pernah enggak seperti suara itu? Membingungkan, maju enggak, maju mundur enggak. Akhirnya kan bingung loh. Nah, akhirnya saya bilang, ya sudah, saya berdoa aja. Serah sama Tuhan, tak serah. Saya pasrah, Tuhan tak serah. Sudah, saya enggak tahu, gara-gara semut tak loh. Saya cuma berserah, Tuhan mau apa. Lalu hujan, sudah. Tiba-tiba mendung hujan. Cepat sekali, padahal saya doa. Sekejap tiba-tiba hujan. Semutnya di mana? Begitu saya cari, tidak ada, sudah hilang. Malam-malam Tuhan bilang, keluar kamu. Kok hati saya suruh keluar? Ya sudah, tak keluar. Begitu keluar ternyata ada di tempat mainannya cucu saya. Di dalam situ, saudara. Semuanya di situ. Coba perhatikan. Aduh Tuhan, malam-malam semprotan semut kayak ketok Tuhan. Betul enggak? Lampu ini kecil. Semutnya cilik, lu cilik kok lampu. Mata ndak ketok. Itu logika, saudara. Lihat. Begitu saya lihat, saya tahu. Setiap semut itu membawa telur-telur. Mengapa Tuhan tidak izinkan untuk dimatikan? Karena Tuhan sangat menghargai pola hidup semut. Sekalipun dia dari bawah, dia naik ke atas itu berjuang mengambil telur-telurnya dia untuk masuk cari rumah baru. Akhirnya Tuhan bilang, kamu capek hidup. Lihat semut itu. Semut tidak pernah capek. Dia angkat dari bawah loh. Bukan dari samping. Dari tanah bawah. Bayangin sudah dari bawah sampai. Kalau logika manusia ya tinggal naik aja. Tapi ini semut. Dari bawah. Berapa hari naik sampai. Saya tidak tahu juga. Itu semut Tuhan menghargai. Apalagi kita ciptaan yang sempurna. Kita berjuang untuk anak, berjuang untuk suami, berjuang untuk si A, berjuang untuk si B. Tuhan tidak pernah terlambat asalkan kita percaya. Itu adalah satu poin yang membuat kamu menang. Karena itu pilihanmu. Sekarang kamu mau milih kayak apa? Nah, itu intinya. Jadi kalau kita mau memilih sesuatu itu untuk masuk dalam kebenaran Tuhan, itu akan menjadi nyata. Ada satu nyanyian, saudara, yang saya ingin nyanyikan sebelum saya tutup firman Tuhan pada hari ini. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan itu dinyatakan bagi setiap orang yang percaya. Kalau enggak, saudara akan jadi orang seperti itu terus. Tidak ada perkembangan. Terus mau capek sudah, tidak ada berkat. Nanti satu nih lagi ketemu sama teman, capek. Ya Pak, bro, capek sudah. Aku butuh gini, capek. Nah itu sudah. Kenapa? Karena kita tidak memiliki satu kepercayaan.
Boleh kita mengalami seperti itu, tapi kita harus saling menguatkan. Karena ini adalah tempat hidup kita, sandaran kita. Ada satu nyanyian, saudara. Saya akan nyanyikan lagu ini, kemudian kita akan tutup. Tapi kita akan perhatikan baik-baik gambar yang selanjutnya, saudara. Kita tahu bahwa masa depan kita ini tidak tahu ke depannya bagaimana. Suram, terang, tapi kita tahu Tuhan Yesus selalu memberkati hidup kita. Selama kita berjalan di tempat salju, di kekeringan, dimanapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia ada, dan jalan-jalan Tuhan itu selalu terbaik untuk kita. Ya, saya akan nyanyikan lagu ini lebih dulu. Saya perhatikan baitnya. Ya. Tolong bantu saya. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Amin, benar. Jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Benar, dari semua yang kau katakan, dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Benar, engkau ya dan amin. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, benar, tetap hatiku padamu. Ini permintaan kami Tuhan. Satu pun dapat menggantikanku, hanya Kau benar yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Mari kita akan bangkit berdiri. Ku berpaling darimu selamanya, ku akan menyembahmu Tuhan. Mari kita imani bait demi bait, saudara. Kasih setiamu, buka hatimu. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Benar, jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Amin. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Benar, selalu ya dan amin. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, benar, tetap hatiku padamu. Benar, tak satu pun dapat menggantikanmu, hanya Kau yang berarti bagiku. Benar, lebih dari semua yang ada, Kau segalanya. Benar, Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku tak ingin jauh darimu. Oh Yesus, segala Maria warisi segala Maria. Ora warisi segala Maria. Saudara, lagu ini sebetulnya sering dinyanyikan.
Tapi karena sudah 2 tahun saudara, pasti kita akan lupa not-notnya atau nadanya. Tapi ingat, semangat yang di dalam hidupmu harus membara. Semangat yang membuka kamu percaya kepada Tuhan itu harus bergerak. Jangan menunggu. Jangan sabar nanti aja. Tapi kamu harus berlari. Mengejar tujuan untuk masuk dalam percaya itu. Supaya kita tahu bahwa apa yang dikatakan dalam firman itu betul-betul nyata kita nikmati. Betul-betul nyata seperti Maria. Kita tahu bahwa perjalanan ini tidak mudah. Tetapi Tuhan bersama kita. Dia akan menggenapi semua firman-Nya untuk kita. Dan jangan takut. Jangan khawatir. Semua yang diberikan kepada kita adalah milik kita. Semua yang diberikan kepada kita, Tuhan yang mengizinkan semuanya. Apapun yang terjadi, Tuhan punya kuasa atas hidup kita. Mari kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi. Dan kita buka hati kita untuk masuk dalam doa pelepasan. Kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidupku benar. Jalan-jalanmu ya Tuhan, terbaik bagiku dari semua yang kau katakan. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Benar, amin. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih benar, tetap hatiku padamu benar. Tak satu pun dapat menggantikanmu, hanya kau benar. Engkau berarti bagi kami, Engkau berharga Tuhan. Hanya Engkau yang tahu seluruh hidup kami Tuhan. Engkau tahu kerinduan kami. Engkau tahu apa yang menjadi keperluan kami. Engkau tahu semuanya. Biarkan kami mengutamakan Engkau dalam segala perkara. Aku akan menyembah-Mu Tuhan. Aku menyerahkan seluruh tubuh roh jiwaku ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu bahwa hidup ini tidak ada artinya apa-apa. Saat kami berhasil, hamba-Mu sudah melakukan itu. Saat kami koma dan tergeletak di rumah sakit, apa yang hamba dapat? Ejaan, kata-kata sumbang yang keluar. Saat kami koma, siapa yang datang? Iblis mengintai kami. Kami sadar Tuhan, uang tidak segala-galanya. Semua jabatan tidak ada Tuhan gunanya. Saat kami tergeletak di tempat rumah, di mana kami hanya tinggal bantal dan guling menantinya, kami hanya berseru, Tuhan, cepat sembuhkan aku. Aku mau berlari ke bait-Mu dan memohon pengampunan. Karena aku sering mengutamakan pekerjaanku. Karena aku mengutamakan kepandaianku sendiri. Tidak ada artinya. Aku hanya bisa tergeletak seperti ini.
Sementara orang lain membutuhkannya. Sementara saudara orang tua membutuhkannya. Apa arti hidup ini? Saat kami koma dan tidak berarti. Tidak ada orang yang bisa tahu keadaan kita. Saat itulah Tuhan menjamah dan menegurnya. Sudah berulang kali aku berkata, aku mengetuk hatimu. Kembali kepada pintu kebaikku. Tapi aku tidak pernah mendengarnya. Aku menghitung uang. Tujuan untuk keluarga. Aku mendapat titel karena aku rajin bekerja. Tapi saat Tuhan berkata untuk kedua kalinya, kembali, cepat kembali ke dalam baitku. Doa, aku akan melindungimu. Tapi saya hanya berkata, Tuhan, saya sibuk. Saya tidak ingin sakit, tapi saya sibuk. Ini tuntutan Tuhan. Lalu yang ketiga kalinya, Tuhan mendatangkan hamba Tuhan dan berkata, ayo kembali ke bait suci. Tapi saya tetap tersenyum dan berkata, saya sibuk, Om, Tante, karena saya tidak mau. Saya mau selesaikan tugas ini. Karena saya sudah pengganti orang tua saya. Saat itu juga Tuhan melepaskan semuanya. Dan saya tergeletak. Yang tadinya panas 35 menjadi 45. Tubuh hancur, gigi hancur. Saya bisa apa? Saat itulah Tuhan datang dan berkata, hambaku, masih marahkah kamu padaku? Saya pikir saya sudah diambil. Karena orang tua sudah bermimpi, peti mati, banyak orang. Dan dokter berkata, angkat tangan dan pulangkan anakmu. Sudah tidak ada harapan. Karena tulang dan kulit. Saat itulah saya menangis. Ampuni saya Tuhan. Ambillah nyawa saya. Tetapi Tuhan berkata, rencanamu bukan rencanaku. Tapi rancanganku akan terjadi dalam hidupmu. Hari ini aku operasi kamu. Saat itulah saya dioperasi Tuhan dengan 6 malaikat. Tuhan membuka. Tuhan memberikan harapan saya hidup kembali. Dan saya sadar. Setelah saya bangun dan sehat, saya sadar. Semuanya tidak ada artinya apa-apa tanpa Tuhan di samping saya. Saya mulai masuk dalam pelayanan. Mulai masuk di dalam menjadi guru sekolah minggu dan semua saya lakukan. Karena saya tahu Tuhan mencintai saya. Saudara, malam ini saya tidak tahu pergumulan saudara. Tapi jangan seperti saya yang terlambat. Karena waktu itu saya masih remaja. Saudara sudah umur. Jangan izinkan kamu jatuh ke bawah seperti saya. Karena pada saat kamu naik, iblis mengganggu terus. Dan lebih parahnya, dia menyerupai Tuhan dan mengacaukan keadaan kita. Mari saudara, jangan lupa hidup yang hanya sekali ini. Gunakan waktumu untuk menyembah dan percaya penuh. Lakukan itu semua. Karena Tuhan ingin tidak hanya pelepasan, tidak ada pengurapan, tidak hanya itu saudara. Tidak hanya minta berkat, tapi nyatakan bahwa aku mencintai engkau. Lewat percaya kepadamu dengan tindakanku ini. Aku datang ke sini karena aku mencintai engkau. Aku menghampiri engkau dan aku rindu membaca firman-Mu. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Aku senang walaupun laguku fales, tapi aku menyanyi. Itu yang Tuhan mau. Mari saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Melebihi dari atas kepalamu. Mari kita meminta kepada Tuhan. Tuhan,
Inilah tubuh roh jiwaku. Banyak sekali pelanggaran membuat semuanya itu sibuk semua. Kami sadar bahwa hidup ini tidak ada artinya apa-apa. Dan kami tahu Tuhan berhak atas hidup manusia. Maka itu berhaklah engkau dalam hidupku. Masuklah, panggil namamu saudara. Aku izinkan dan aku mau engkau yang masuk dan izinkan saya masuk dalam percaya melekat kepadamu. Dan kami serahkan semuanya. Pandemi boleh berjalan. Semua boleh berjalan. Tetapi masa depanku, aku percaya Tuhan menjadi bagianku. Lihat tangan-tanganku terangkat melebihi dari atas kepalaku. Kuserahkan Tuhan, inilah tubuhku, rohku dan jiwaku. Terimalah dan engkau melihat isi hatiku. Maka kami melihat urapan Tuhan turun dan tuai disika. Maka ladang hidupmu diberkatinya. Ladang rumah tanggamu diberkatinya. Ladang kesehatanmu diberkatinya. Ladang pekerjaanmu diberkatinya. Ladang keluargamu diberkatinya. Dan ladang pergaulanmu diberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Maka kami serahkan semuanya menjadi bagian. Mari saudara, kita akan tetap masuk di dalam doa. Karena kita akan masuk di dalam penyembahan dan masuk di dalam pelepasan.